Tailing atau pasir sisa tambang milik Freeport Indonesia akhirnya bisa dimanfaatkan sebagai salah satu bahan baku infrastruktur di Papua. Pekan lalu 4.000 ton tailing dikirimkan ke Merauke untuk pembangunan jalan. Pengiriman ini merupakan tahap pertama dari rencana 2 tahap pengiriman 7.500 ton materi tailing ke Kabupaten Merauke. Nah, selain bermanfaat dalam infrastruktur, pengolahan tailing juga bertujuan untuk meminimalisasi dampak operasional perusahaan terhadap masyarakat, terutama di Kabupaten Mimika. Pemanfaatan tailing ini sudah sesuai dengan standar 2 kementerian, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan PUPR. Tailing jadi bahan agregat yang diaduk dengan semen atau aspal untuk mengikat campuran menjadi beton atau aspal padat. Limbah B3 berupa tailing yang memang sudah memenuhi syarat untuk bisa digunakan. Tailing ini dimanfaatkan berdasarkan SK Menteri LHK tentang izin pemanfaatan tailing sebagai limbah B3 untuk PT Freeport Indonesia. Ketika perusahaan itu limbahnya dikategorikan sebagai limbah bahan berbahaya beracun, bukan berarti selesai sampai di situ. Limbah B3-nya bisa dimanfaatkan dan tentu saja dengan izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tailing atau pasir sisa tambang milik Freeport Indonesia akhirnya bisa dimanfaatkan sebagai salah satu bahan agregat infrastruktur di Papua. Nah, bagaimana peta jalannya untuk pengelolaan tailing ke depan? Kompas Bisnis sudah bersama Wakil Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Jenpino Ngabdi. Selamat pagi Pak Jenpino. Selamat pagi. Sehat Pak? Sehat. Ini menarik Pak, akhirnya tailing bisa digunakan yang tadinya ini merupakan limbah ya. Nah, pertanyaannya apakah semua infrastruktur bisa memakai bahan ini? Kami yakin pemanfaatan tailing untuk infrastruktur ini memang penggunaannya sangat luas. Namun diperlukan penelitian dan pengujian untuk memastikan bahwa produk yang memakai tailing ini memiliki kualitas yang baik, aman dan ramah kepada lingkungan. Standarnya seperti apa, Pak? Maaf? Standarnya? Oh ya, tentunya kita mengacu kepada standar yang dari PUPR. Kami bekerja sama dengan PUPR untuk penelitian dan pengujiannya, khusus untuk produk infrastruktur, karena tailing ini memang karakternya berbeda dengan pasir biasa, dia lebih halus. Dan kerjasama dengan PUPR ini telah menghasilkan beberapa spesifikasi khusus, antara lain mengenai spesifikus lapis fondasi, campuran beraspal panas, dan juga campuran beton. Ini rata-rata dari jumlah yang dihasilkan Freeport untuk tailing ini berapa? Lalu berapa yang bisa dimanfaatkan untuk infrastruktur di Papua? Jumlah tailing yang kita hasilkan setiap hari ya, ini kisarannya sekitar 160.000 ton per hari. Jadi itu sekitar 50 juta ton per tahun. Namun pada tahun 2023, di mana kami perkirakan produksi akan mencapai full capacity, produksi atau hasil dari tailing ini bisa mencapai 200.000 ton per hari atau sekitar 70 juta ton per tahun. Jadi pemanfaatannya sendiri saat ini masih kecil, ya mungkin baru sekitar 1 jutaan untuk dimanfaatkan secara internal. Berarti saat ini yang dimanfaatkan baru sekitar 2% dari yang tailing yang dihasilkan. Itu kenapa Pak baru bisa 2% yang bisa dimanfaatkan? Ya, memang kami baru mulai pemanfaatan dalam jumlah signifikan ini karena baru tahun ini kami memperoleh izin pemanfaatan dari KLHK. Jadi diharapkan setelah ini pemanfaatannya bisa kita tingkatkan dengan bekerja sama dengan PUPR, pemerintah daerah, dan juga pihak ketiga lainnya. Kalau tadi Bapak sempat nyebut 2023 ya itu full capacity. Tapi kalau pemanfaatannya targetnya gimana Pak? Tahun ini 2%, apakah ada target-target lagi ke depannya? Pak Jenpino?
Oke, tampaknya kami ada kendala audio dengan Pak Jen Pino, tapi kita akan jeda sejenak dulu. Nanti kita akan coba menyambung lagi audio dengan Pak Jen Pino untuk membahas soal tailing yang akhirnya bisa dimanfaatkan oleh infrastruktur di Papua. Kami jeda sejenak.